Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifa Kayasa Rahma dengan NIM 23040674111 dari kelas IAN 2023C akan menjawab soal UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama pada poin A yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama membentuk karakter bangsa, yang kedua mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, yang ketiga berkontribusi aktif dalam kehidupan bangsa. Pada poin B, landasan-landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis pendidikan Pancasila. Landasan historis dalam pendidikan Pancasila mencakup berbagai fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan ideologi Pancasila, yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya pada tanggal 8 Agustus 1945. Yang kedua ada landasan kultural. Landasan kultural dalam pendidikan Pancasila mengacu pada kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pendidikan Pancasila berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Landasan ini mencakup pembelajaran mengenai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana Pancasila menjadi dasar hukum negara. Yang keempat yaitu landasan filosofi. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi. Dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Pada soal kedua, pada poin A yaitu nilai Pancasila pada awal kehidupan. Yang pertama ada nilai religi, yaitu meliputi ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara mulai penguburan sampai pemujaan arwah, dan juga nampak dalam kehidupan sosial yaitu penemuan artefak. Pada nilai ketiga yaitu nilai persatuan, nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya yaitu kaum pria mencari makanan dan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Yang keempat yaitu nilai demokratis atau musyawarah, yaitu terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam, sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, perkampungan mulai membutuhkan sosok pemimpin, dan konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa perubahan pada pola kehidupan untuk saling melengkapi disebut sebagai gotong royong. Hal ini membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan membebaskan ego diri untuk saling melengkapi. Pada poin B yaitu nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Pada poin pertama, nilai religi yang meliputi penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Yang kedua, masuknya agama Buddha yang diperkirakan pada abad kedua Masehi. Dan yang ketiga yaitu kedatangan Islam menjelang pada abad ke-7 sampai 8 Masehi ke berbagai daerah Indonesia. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang tampak adalah sistem kasta di agama Hindu Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Di Indonesia masing-masing kasta hidup dengan berdampingan satu sama lain. Tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Ini mendorong aneka bangsa hidup nyaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Dampak prasasti 7 buah yupa pada zaman Kerajaan Kutai menyebutkan bahwa Mula Warman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para Brahmana yang berjasa dalam menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga nilai demokratis atau musyawarah, yaitu adanya sistem kerajaan, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan Dewan Raja. Yang ketiga yaitu upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Yupa peninggalan Raja Mula Warman berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah.
hasil bumi, dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Pada poin C, nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Kerajaan nasional terdiri dari Majapahit dan Sriwijaya. Berikut merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila di masa ini. Yang pertama yaitu nilai religi. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Berkembangnya 3 agama di masa Kerajaan Majapahit yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta dan memprioritaskan kerjasama di politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pembagian kasta di Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Adanya perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kediri dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Kemudian Raden Wijaya meminta bantuan Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Pada nilai selanjutnya yaitu nilai demokratis atau musyawarah. Adanya Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Adanya hak otonomi daerah desa atau banjar yang diatur oleh Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu nilai keadilan. Sriwijaya berupaya memajukan kehidupan masyarakat melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, intersulair, dan internasional. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial pada Kerajaan Majapahit melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Soal ketiga yaitu pada poin A, nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan dapat dilihat saat rakyat Indonesia yang menuntut agar Indonesia kembali menjadi beberapa negara bagian dan otonom negara federal. Yang kedua yaitu rela berkorban tanpa pamrih. Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda demi memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu cinta tanah air, menimbulkan semangat patriotisme untuk melawan penjajah oleh perlawanan-perlawanan di daerah bagian Republik Indonesia, seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, dan lain-lain. Saling menghargai. Terjadi perbedaan golongan tua dan muda sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Tetapi dengan adanya saling mengerti dan menghargai, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dan kemerdekaan dapat diproklamasikan. Pada poin B yaitu analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan, meminta bantuan dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan, memperkuat kepribadian bangsa untuk menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, persatuan, memperkuat pertahanan ancaman dari dalam atau luar negeri. Yang keempat, kerakyatan, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Dan yang kelima yaitu keadilan, hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang apapun. Nomor 4, poin A, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dari sidang BPUPKI yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang sejumlah tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh tersebut adalah Supomo, Mohyamin, dan Insinyur Soekarno. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI mengambil masa reses. Pada masa itu, anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan tersebut berhasil atau merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil tersebut dinamakan Piagam Jakarta, yang kemudian diumumkan pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945. Kemudian disetujui untuk dijadikan dasar hukum atau Undang-Undang Dasar Negara yang kemudian diambil alih oleh PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan Hukum Dasar Negara sebagai konstitusi dan kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Pada poin B, analisis Pancasila sebagai dasar negara. Dibentuk PPKI pada 9 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna
dan kedudukan yang penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memiliki 5 sila yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Proses pengesahan tidak mudah. Terdapat banyak hambatan seperti penggantian sila pertama karena ada pihak yang tidak setuju dan dirundingkan di sidang pleno rapat PPKI dan disepakati seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada Pancasila sila pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 5. Pada poin A, Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan istilah norma dasar. Cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Secara termologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI. Dengan kata lain, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara, Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum. Pada poin B, yaitu pengertian Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. UUD 1945 adalah suatu perjanjian khidmat yang dibuat oleh bangsa Indonesia sehingga ia merupakan dokumen rohani daripada teks hukum. Ia tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkret tetapi umum. Pada poin C, kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi, sebagai tujuan negara, sebagai hukum konstitusional, sebagai bentuk negara, dan sebagai dasar filsafat. Pada poin D, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI pada 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Hubungan formal bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negeri Republik Indonesia. Hubungan material. Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain, sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Pada poin E, yaitu hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945, pasal 28E UUD NRI 1945 Amandemen. Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 UUD NRI 1945. Pada sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 UUD NRI 1945. Nomor 6, poin A, pengertian pandangan hidup. Secara konseptual, pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Pandangan hidup suatu bangsa atau seseorang merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Pada poin B, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani yang menjaga dan mempertahankan harkat martabat diri sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Pada poin C, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan empati, toleransi, dan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan solidaritas, patriotisme, dan semangat nasionalisme yang membentuk karakter yang memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan partisipasi aktif,
dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan karakter yang memiliki keterampilan berkomunikasi dan kemampuan bekerja sama. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung, serta tanggung jawab sosial dalam menciptakan masyarakat yang lebih merata. Pada poin D, pembangunan karakter bangsa. Pancasila sebagai karakter bangsa tidak cukup hanya diwacanakan tetapi harus diamalkan. Dibutuhkan keteladanan baik dari para elit politik, tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam mengamalkan Pancasila. Nomor 7. Contoh penjelasan nomor 1-6 yang diimplementasikan di lingkungan, yaitu yang pertama, berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, terbuka dalam menerima pemikiran baru. Yang kedua, hidup bermusyawarah. Contohnya, bermusyawarah di lingkungan RT mengenai lomba 17 Agustus. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan sesama. Yang keempat, melakukan aktivitas yang dilandasi berdasar Pancasila. Contohnya, berteman dengan siapa saja dan tidak membedakan. Dan kelima, yaitu terwujudnya Indonesia yang makmur menyamaratakan derajat manusia. Dan yang keenam, memiliki jiwa toleran terhadap sesama. Nomor 8, pada poin A, tanggal 28 September 2023, yaitu diadakannya peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi bertujuan untuk memperkuat iman, moral, nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia, dan sebagai contoh teladan serta menghormati peran Nabi dalam kehidupan umat Islam. 23. Hari Kesaktian Pancasila. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Pada poin C, pada tanggal 5 Oktober 2023, yaitu hari peringatan ulang tahun TNI. Tujuannya untuk menghormati dan mengakui peran penting TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pada poin D, tanggal 28 Oktober 2023, masyarakat Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Tujuannya adalah untuk memperingati semangat persatuan dan nasionalisme pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.